wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Saya hormati para alim ulama yang hadir, para kiai, tokoh masyarakat, para alim ulama. Tanpa banyak penghormatan saya bersedia yang hadir bersama hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa la kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah, yang masih memberikan kepada kita taufik, yang masih memilih kita untuk berada di dalam nikmat yang besar, yaitu nikmatul Islam wa kafa biha ni'mah. Nikmat yang agung, yaitu kita berada di dalam nikmat Islam, tidak dilahirkan sebagai seorang muslim, adalah merupakan salah satu nikmat kata ulama yang juga ingin dibandingkan dengan segala macam nikmat tidak mampu dibandingkan. Karena nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka dari itu manusia boleh jadi ada yang diberikan oleh Allah kelebihan dengan harta, ada yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ada yang diberikan ilmu, ada yang tidak begitu diberikan ilmu, ada yang diberikan berada dalam keadaan sehat, ada yang diberi dalam keadaan sakit. Tetapi selagi mana dia adalah seorang muslim, maka cukup saja itu menjadi suatu nikmat yang sangat besar yang nantinya kelak di akhirat barulah dia akan dapat melihat betapa besarnya nikmat yang agung ini yang akan menentukan kedudukan sebenarnya kelak di akhirat. Baik dia daripada kalangan ahli surga ataupun ahli neraka, kita katakan permohon semoga setiap daripada kita daripada kalangan ahli surga. Amin. Semoga kepada kita setiap daripada kita yang hadir di sini insyaallah dapat bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga insyaallah dengan kehadiran kita pada malam ini dengan impian untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah, kita dapat bersama dengan baginda Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang keadaan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaannya sangat menakjubkan. Ajaban li abdil mu'min. Kata baginda Rasulullah, keadaan orang yang beriman ini sangat menakjubkan, sangat mulia. Yaitu kata baginda Rasulullah, keadaannya kullu khair, sentiasa baik-baik saja. Apabila dia ditimpa musibah, dia ditimpa musibah ujian, sabar, dia akan mampu bersabar. Apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, ini tidak dapat dilakukan kecuali orang yang beriman. Hanya orang yang beriman sahaja yang mampu untuk menghadapi ujian saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat turunnya musibah, saat kena diuji oleh Allah, baik hartanya, baik kesehatannya, baik keluarganya, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, iman yang menjadi sebab seseorang itu mampu tetap hidup bahagia. Apabila dia diberikan nikmat pula oleh Allah, harta yang luas, harta yang banyak, juga iman penyebab dia tetap mendapat kebahagiaan, walaupun harta bukan sebab utama kebahagiaan. Tetapi karena imannya kepada Allah yang membuatkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sebab dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang terbesar di dalam kehidupan untuk kita pelajari dan untuk kita merenungi, untuk mengetahui bagaimana
sirah baginda Rasulullah, karena dengan mengetahui sirah Nabi akan menjadi sebab bertambahnya iman. Dengan berselawat kepada Nabi akan menjadi sebab bertambahnya iman. Dengan mencintai Nabi bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang ada kaitannya dengan baginda Rasulullah akan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Kata baginda Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kalian belum menjadi orang yang iman, yang bersempurna iman, selagi mana engkau belum mencintai aku, kata Rasulullah. Hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sehingga dia mencintai aku melebihi daripada orang tuanya. Cinta Rasulullah melebihi daripada ayah dan ibunya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada keseluruhan manusia. Barulah imannya akan bertambah, imannya akan sempurna. Jika kita renungkan apakah baginda Rasulullah ini butuh perhatian, ingin agar dicintai, tidak perlu hanya dengan hadirat dan dirahmati Allah. Cinta kita kepada Rasulullah itu manfaatnya untuk kita, karena Nabi Muhammad sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cinta baginda Rasulullah. Mau dibanding dengan cinta kita yang kanannya ikhlas, kanan tidak ikhlas. Kecintaan Allah lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena Rasulullah sayang kepada umatnya, kita umatnya, maka Rasulullah ajarkan kepada kita bahawa salah satu jalan menuju kepada Allah cinta. Tarbiyah anak-anak kita. Apabila kita ingin mendidik anak-anak kita, juga kata baginda Rasulullah, adibu auladakum ala thalathati khisal, yang pertama hubbu nabiyikum. Berikan tarbiyah, pendidikan yang baik kepada anak-anak kalian, masih muda, masih kecil. Apa yang harus kita didik mereka, wahai Rasulullah? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, didiklah mereka hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi Rasulullah SAW. Asas utama di dalam kehidupan seorang mukmin cinta Rasulullah SAW. Mulai daripada kecil perlu ditanam hati anak-anak kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga dewasa perlu tetap mencintai Rasulullah, sampai ketua, sampai akhir umurnya tetap saja perlu cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kelebihan kita apabila kita mencintai Rasulullah SAW? Kata baginda Rasulullah, "Dzaka halawatul iman." Akan mula seseorang itu merasai kelezatan beriman kepada Allah. Man radiya billahi rabban wa bil islam dinan Nabi Muhammad nabiyyan wa rasulah. Apabila kehidupannya ini tujuan utamanya untuk mencari keridhaan Allah. Yang kedua, mempraktikkan agama Islam di dalam kehidupannya. Radiya bil Islam dinan, dia rela hidupnya itu dipraktikkan agama Islam, dia menjadi seorang muslim yang mahu melanggar batas Islam. Nabi Muhammad Nabi yang Rasulullah yang dijadikan panutan di dalam kehidupannya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain kata baginda Rasulullah SAW, tiga perkara apabila ada pada seseorang itu akan mulai merasakan kemanisan di dalam keimanan. Salah satunya yang pertama kata Rasulullah, ayakun, dia perlu untuk mencintai Allah dan Rasulullah SAW melebihi dari segalanya. Ini asas. Mahu mula merasai kemanisan cinta kepada Nabi, kemanisan beriman kepada Allah, perlu mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah juga tujuan kita duduk dengan para alim ulama agar membimbing kita akhlak Nabi Muhammad, membimbing kita Nabi Muhammad, membimbing kita sifat Nabi Muhammad, membimbing kita ajaran Nabi Muhammad, membimbing kita bersahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk di kawasan di Kalimantan di Banjar, masya Allah, banyak daripada alim
cintanya mereka kepada Rasulullah, mengalir keberkatan kepada anaknya, mengalir keberkatan kepada jamaahnya, bahkan satu kalimat, bahkan kita yang ada di Malaysia juga kenal kepada Rasulullah, tersebar salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berkat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak saja ulama di mana-mana pun ada ulama, tetapi belum tentu ada ulama yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling beruntung adalah pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta Rasulullah, dia yang menghidupkan sunnah Nabi. Pecinta Rasulullah, dia yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kau memperbanyakkan selawat kepada Nabi Rasulullah, ketahuilah engkau sedang booking tempatmu nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad. Aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah, kata baginda Rasulullah, orang yang paling dekat dengan aku nanti yaumil qiyamah adalah dia yang paling banyak berselawat kepada aku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu para ulama di dalam sibuk mereka mengajar, di dalam sibuk mereka menyampaikan ilmu, tetap saja mereka berlomba-lomba memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berselawat sebanyak 20.000 setiap hari, ada yang berselawat sebanyak 50.000 setiap hari, ada yang berselawat bahkan sampai ke tahap 100.000 setiap hari selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa 24 jam waktu yang singkat bisa berselawat? Karena ibadah jika sudah ikhlas kepada Allah, Allah akan berkati waktu dia. Waktu kita akan diberkati oleh Allah, karena waktu ini milik Allah, bukan milik kita, bukan milik dunia. Waktu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling mudah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul makani ila Allah aswaquha. Atau kama kata baginda Nabi, tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid, rumah Allah. Tempat yang dibenci oleh Allah pasar. Pasar-pasar, apabila pasar yang ada di dalamnya perniagaan riba, perniagaan haram, pada zaman sekarang lagi kan di mall-mall dengan aurat tidak tutup dengan ini dan sebagainya. Tempat-tempat seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita masuk di dalam masjid, kita duduk, kita lihat jam kita, kok seperti waktunya tak bergerak ya. 5 menit kalau bergerak, 30 menit kok rasa seperti 3 jam ya. Kok majelis maulidnya baru baca 30 menit, kita rasanya sudah 4 jam ya. Kalau kita masuk ke dalam mall, kita putar mall, melihat sana, melihat sini, gak terasa kok sudah 4 jam, kayaknya baru 30 menit atau 10 menit kalau kita lalu. Ya enggak? Mulai begitu mungkin tahu sibuk di tengok kanan, tengok kiri, kelas nih, kok sudah 5 jam kita di dalam sini. Nah ini kata ulama, keberkatan waktu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang diberkati oleh Allah meletakkan keberkatan, sehingga masjid ini tempat yang dicintai oleh Allah. Waktu itu seolah-olah berjalan dengan lambat, sehingga Allah berikan peluang kita untuk memperbanyakkan amalan yang saleh, berzikir, menuntut ilmu. Tempat yang tak diberkati oleh Allah, waktunya cepat, bergerak seketika habis. Dengan itu zaman sekarang banyak anak-anak muda, apabila waktu bulan puasa Ramadan mereka pergi ke mall, karena bagi mereka mau cepat habiskan waktu. Dulu sudah maghrib sudah. Kalau duduk di dalam masjid mustahil. Jarang sekali kita melihat Ramadan pada siang hari orang berkumpul di dalam masjid, mustahil. Jarang. Malam dia mungkin tarawih sudah diterangkan, tapi kalau siang hari duduk di dalam masjid jarang sekali. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita cinta kepada Rasulullah SAW, Allah akan berkati kehidupan kita. Waktu kita akan diberkati oleh Allah, rumah kita akan diberkati oleh Allah, keluarga kita akan diberkati oleh Allah, anak kita akan diberkati oleh Allah. Dan keberkatan ini penting di dalam kehidupan kita hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dulu para sahabat Nabi SAW itu sangat mengambil berat untuk mengambil keberkatan dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat bahwa baginda Rasulullah SAW apabila
mengambil keberkatan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kada ayat tadi di dalam riwayat menyebutkan mereka ini berlomba-lomba saling menarik. Ayo aku mau ambil air, aku mau ambil air bekas wudhunya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi saat mau basuh wajahnya, air yang tumpah itu yang bawa putih mengambil bekas di wajahnya. Sahabat yang lainnya kenapa? Diambil dari bekas tangan sahabat itu disapu di wajahnya. Anak yang baru lahir itu baik. Perkara pertama dilakukan apa? Cepat-cepat mereka pergi Nabi Muhammad SAW untuk agar Nabi tarik masukkan kurma sedikit di dalam mulutnya baik. Bukan tujuan masukin kurma, tapi tujuannya agar air liur yang bagi Rasulullah SAW itu saat Nabi makan kurma, maka air liurnya Nabi itu masuk ke dalam mulutnya baik dengan harapan agar bayi itu mendapat keberkatan yang bagi Rasulullah SAW. Bahkan seorang daripada keluarga bagi Rasulullah SAW, beliau masih mempunyai ikatan keluarga dengan baginda Nabi Muhammad SAW saat baginda Rasulullah tidur, dan Nabi itu bukan seperti manusia biasa. Perutnya Nabi itu baunya wangi seperti bau kasturi, sehingga ada yang ambil, kalau dia ambil botol diisi perutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi terbangun, kenapa? Aku lagi mau mengambil air peluh wahai Nabi Muhammad SAW untuk kami campur di dalam air minyak wangi kami supaya bertambah wanginya di atas wanginya. Dan Nabi tidak marah, mengetahui mereka mau mengambil keberkatan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebenarnya berkaitan dengan Nabi itu barakah. Apabila kita bersolawat, barakah. Apabila kita membaca sirah Nabi, barakah. Apabila kita duduk dengan para alim ulama, kiai, dan sebagainya yang mendapat warisan Nabi, ilmu Nabi, itu barakah. Kita ambil majlis seumpama ini juga barakah, karena majlis seumpama ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kita berzikir, kita bersolawat, kita mendengar ilmu, semua ini adalah warisan baginda Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu perkara yang saya sampaikan pernyataan kepada saya dan saja daripada kita yang hadir bersama, untuk kita ini perlu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyukuran yang sepenuh hati, karena kehidupan di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah apabila memberikan nikmat pasti diuji, mau lihat kita ini syukur atau tidak. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berikan nikmat, engkau bersyukur, aku tambahkan nikmat tersebut. Engkau kufur, engkau tidak bersyukur, ketahuilah azab aku itu sangat pedih. Mau azab di dunia, mau azab di akhirat. Diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Nabi SAW sendiri cerita. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, dahulu pernah terjadi suatu kejadian kepada 3 orang, kata baginda Rasulullah. Orang ini ketiga-tiganya mendapat ujian daripada Allah. Ini dalam sahih, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan ketiga-tiga orang diuji oleh Allah. Orang yang pertama diuji oleh Allah, kepalanya kotak, gak bisa tumbuh rambut. Mungkin sebenarnya gak bisa tumbuh rambut. Yang kedua, dia ini kena penyakit sopak, kulitnya itu kayak penyakit sopak. Yang ketiga, orang ini adalah orang yang buta, matanya buta gak bisa lihat. Ketiga-tiga ini hidup di dunia, berada di dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan ujian itu di dalam bentuk seorang manusia datang kepada ketiga-tiga ini. Yang pertama datang, ini dia malaikat, tetapi datang dalam bentuk manusia, datang bertanya kepada si orang yang pertama. Wahai fulan, bagaimana kabarmu? Ya, aku baik saja. Apa yang kamu mahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang kamu mahu? Aku sih ingin sekali punya rambut. Aku lihat orang-orang semua punya rambut.
insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Terus apa lagi kamu mau? Aku mau harta yang banyak. Apa yang kamu mahukan? Makanya kepala kota ini berkata, aku mau, kalau nggak salah saya disebutkan lewat, aku mau sapi yang banyak. Maka malaikat berkata, baiklah, akan diberikan oleh Allah. Insya Allah dapatlah dia 2-3 ekor sapi. Moga-moga Allah berkati dia. Dia pun tinggalkan 2-3 ekor sapi bersama orang tersebut. Pergi kepada orang yang kedua, orang yang tadi kena penyakit coba. Wahai fulan, gimana kabar? Oh iya, baik saja. Apa yang kamu mahu? Mau minta apa dari Allah? Ya manusia, kalau boleh aku mau kulit aku ini bersih jadi seperti orang biasa. Tak suka aku orang merasa jijik dekat dengan aku dan sebagainya. Baik. Terus kamu mahu apa? Daripada harta, aku mahu kalau boleh punya unta. Baiklah. Maka langsung saat itu dikabulkan oleh Allah, kulitnya langsung jadi bersih, mulus cantik, masya Allah. Terus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala unta, 2-3 ekor unta, dan moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kepada orang yang ketiga, orang yang matanya buta tadi. Wahai fulan, kamu mahunya apa? Ya, aku baik-baik saja tadi. Tetapi kalau boleh aku mahulah mata aku ini jelek, dapat bisa melihat seperti orang lain bisa melihat. Aku juga mahu kalau boleh dapat melihat. Baiklah, aku doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan insya Allah penglihatan sehingga aku dapat melihat. Terus harta, aku mau harta apa? Kalau boleh aku mau kambing. Maka diberikan kambing beberapa ekor, moga-moga Allah berkati insya Allah. Terus cerita dari Muhammad SAW sendiri yang cerita. Terus berlalulah beberapa waktu. Mereka ketiga-tiga ini menjadi orang kaya, menjadi negara kaya luar biasa. Yang pertama punya sapi sudah 1 gunung penuh dengan sapi kepunyaan dia. Sudah jadi orang kaya raya. Orang yang kedua tadi mempunyai untanya sudah 1 gunung untanya penuh. Yang ketiga mempunyai kambing-kambingnya 1 gunung penuh. Subhanallah, karena dunia ini memang tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan orang yang seolah-olah sama. Orang yang pertama tadi datang seorang musafir, pergi kepada orang yang pertama, yaitu orang yang tadinya asal tidak punya rambut, sekarang sudah punya rambut, sudah jadi orang kaya. Orang ini didatangkan oleh Allah di dalam keadaan tidak punya rambut. Datang dia, wahai fulan, engkau orang kaya, banyak harta, berikanlah harta yang Allah berikan kepada kamu itu. Katanya, oh nggak bisa, ini lagi banyak itu bapak tanggung jawab saya, apa segala macam katanya. Sukar untuk saya keluarkan sesuatu. Terus diingatkan kepada orang, bukankah kamu dahulu sama kondisinya seperti saya miskin, nggak punya rambut. Allah kan sudah kayakan kamu. Nah, ini dia. Kalau nggak dulu terlihat daripada Nabi, nggak dulu di dalam majelis ini, nggak mendapat terlihat daripada Rasulullah, sifat sombong. Apa tidak ada nikmat jadi sombong. Nggak tahu bagaimana cara bersyukur. Kata ini, kapan? Aku punya rambut dari dulu memang sudah begini cantiknya. Ini harta aku ini memang keluarga dari keluarga yang kaya, anak dari orang yang kaya, ayahku saya, keturunan saya semua orang kaya semua. Pergi jauh kamu dari sini. Sombong ini. Maka kata orang tersebut, baiklah. Kalau benar kamu tipu, kamu bohong, apa yang kamu bohong, kamu beritahu ini bahwa Allah kembalikan kamu kepada keadaan asal. Pergi saja. Pergi kepada orang yang kedua. Allah datangkan upah yang sama. Datang miskin di dalam keadaan mempunyai penyakit sopak tadi kulitnya. Wahai fulan, berikanlah harta yang Allah berikan kepada kamu. Aku ini miskin, jalan jauh. Jawabannya sama juga seperti yang pertama. Tanggung jawab banyak, aku ini punya itu punya ini nggak bisa berikan. Katanya kan bukan kamu seperti saya, punya sakit seperti saya, miskin kamu nggak punya harta sama seperti saya. Kesombongan keluar dari hatinya. Oh, sejak kapan? Jangan kurang ajar. Aku ini dari keluarga orang kaya, orang tua aku kaya, aku ini dapat warisan dari orang kaya, aku dan sebagainya, nggak pernah sakit, nggak pernah punya penyakit, keluar kamu. Benar. Kalau berdusta, semua Allah kembalikan kamu kepada keadaan asli. Orang yang ketiga,
Datang kepada orang yang ketiga, orang yang asalnya buta tetapi sudah diberikan penglihatan yang cilik oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang orang kepada dia dalam keadaan matanya buta. Sampai di depan orang tersebut, wahai fulan, tolonglah berikan harta yang Allah berikan kepada kamu. Bukankah dahulu kamu juga sama seperti aku? Kata orang tersebut. Sebelum dia berkata, katanya, wahai fulan, ini kambing punya aku di satu gunung. Ambillah sebanyak mana yang kamu mau ambil. Sebanyak mana yang kamu ambil itu lebih aku suka daripada apa yang kamu tinggalkan. Karena dulu aku punya kenangan sama seperti kamu. Aku dulu bukan Allah berkati rezeki aku, Allah yang berikan kepada aku dapat banyak ini, kamu mau ambil aku saja. Maka kata orang tersebut, ketahuilah wahai fulan, sebenarnya aku ini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Aku datang diutuskan oleh Allah Subhanahu untuk menguji ketiga-tiga kami. Kedua-dua teman kamu itu telah gagal di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-dua mereka telah dikembalikan sehingga harta mereka, binatang ternak mereka semuanya mati. Dia yang kembali kepada penyakit asalnya habis berlaku. Yang kedua kembali kepada penyakit sobat, hartanya semua habis. Yang ketiga tadi ini yang lulus ujian, kata dia, semoga Allah berkati rezeki kamu karena kamu sudah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Tuhan jadi dari hadirat yang dirahmati Allah, ini kisah diceritakan langsung dari Rasulullah SAW. Tawaran dari bihim wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Tabarak, surah Mulk. Kalau boleh kita baca setiap malam sebelum kita tidur surah Mulk. Surah ini akan menjaga kita dari azab kubur. Ayat dari surah Mulk ini memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji kita, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian orang yang dapat melakukan kebaikan? Siapa di antara kalian yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan begitu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka kehadiran kita dalam majlis surah ini Maulid Nabi adalah merupakan jalan kita bersyukur nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita
sehingga insyaallah sampai akhir umur kita dapat menjaga amanah kalimat ini insyaallah, dan meninggalkan dunia yang sementara ini dengan kalimat la ilaha illallah insyaallah. Sama-sama setelah saya sebut nama-nama kita